Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Puspa Wijayanti Wiyas. Di sini saya akan sedikit mengulas materi mata kuliah Islam dan Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Zaki. Oke, yang pertama pengertiannya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bentuknya berupa sistem agama, publik, adat istiadat, sistem agama, politik, adat istiadat, seni bahasa, dan lain sebagainya. Lalu ada Jawa sebelum Islam. Agama sebelum Islam di Jawa adalah agama Kapitayan yang sekarang berkembang menjadi agama Hindu dan Buddha. Lalu sesembahan utamanya adalah Songsong Joyo dan tokoh mitologisnya adalah tokoh Semar. Dan selanjutnya ada hubungan Islam dan budaya. Ada 3 pendapat mengenai hubungan Islam dan budaya. Yang pertama yaitu ada taslih atau menerima, yang kedua mengubah, dan yang ketiga adalah menolak. Di sini konteksnya hubungan Islam dan budaya itu sesuai syariat atau tidak, itu bisa dipandang dengan 3 sudut pandang tadi. Oke, selanjutnya ada kaitan nilai Jawa dan Islam pada aspek ritual. Ritual berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya seremonial atau sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus pada waktu tertentu. Dan akulturasi kebudayaan Jawa dengan Islam ada karena prinsip orang Jawa itu salah satunya adalah melu banyu mili, dan juga ada dadio banyu ojo dadi watu, yang maknanya di sini itu kita tidak boleh saklek dalam menghadapi kehidupan kita. Dadio banyu ojo dadi watu. Watu itu kan keras, jadi orang yang gampang menerima yang sekiranya bisa diterima, seperti itu. Lalu selanjutnya ada universalisme Islam. Universalisme Islam dan lokalitas Jawa bisa berjalan dengan harmonis sehingga Islam dan budaya lokal tidak saling mengalahkan, melainkan berusaha untuk mempertemukan jembatan antara agama dan budaya itu sendiri. Kemudian ada pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam adalah ikhtiar dan upaya untuk menghindari perlawanan konflik dari kekuatan budaya setempat dengan Islam, sehingga budaya tersebut tidak hilang dan menjadikan agama dan budaya itu saling padu. Lalu ada santri, priayi, dan abangan. Nah, santri di sini maksudnya adalah mereka yang memeluk agama Islam dan menganut agama Islam sebagai jalan hidupnya. Jadi orang-orang yang menganut agama Islam dan dia menjadikan Islam sebagai gaya hidupnya, itu adalah santri. Lalu priayi adalah mereka yang bekerja sebagai pegawai atau para cendekiawan, biasanya pada pemerintahan daerah, seperti itu. Lalu kaum abangan atau kejawen. Kaum abangan adalah mereka yang masih berpegang pada adat istiadat Jawa, meskipun mereka memeluk berbagai agama. Dan selanjutnya ada dakwah Wali Songo. Dakwah Wali Songo di sini, Wali Songo datang ke Indonesia untuk menyampaikan dakwah Islam, dan sampai sekarang pun masih kuat dan masih lekat. Di antaranya yang menjadi perantara media dakwah Wali Songo itu ada wayang, ada gamelan, dan seperti itu. Lalu yang ditinggalkan dari dakwah Wali Songo ini berupa pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, seperti itu. Selanjutnya ada Islam dan Sufisme. Terdapat satu pernyataan menarik di buku Atlas Wali Songo mengenai Sufisme dan Jawa. Ketika dakwah Wali Songo diterapkan di Jawa dengan keberadaan paham Sufisme, jadi ada dakwah Wali Songo ini diterapkan, lalu ada pula paham Sufisme ini sifatnya itu adalah terbuka, luas, dan adaptif, jadi saling menghargai, seperti itu. Selanjutnya ada kejawen. Definisi kejawen adalah berawal dari keperkasaan peradaban Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Kejawen dinyatakan sebagai gaya hidup keagamaan yang
bernuansa mistis dan di dalamnya ada adat istiadat, etika, tradisi hingga membentuk Javaisme atau kejawen itu tadi. Nah, mungkin itu ulasan dari saya beberapa materi dari mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.